Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilia Jandadoko. Sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Sangga Buana Bandung, akan mempresentasikan etika bisnis kontemporer. Implementasi dalam dunia medis, pertama, etika AI. Berdasarkan prinsip etika AI yang terdiri dari fairness, keadilan atau transparansi, accountability, explainability, privacy, dan human oversight, penggunaan AI dalam kasus seperti ini telah melanggar hampir semua prinsip etika AI. Yang kedua, etika bisnis. Dalam etika bisnis, perusahaan mengutamakan keseimbangan antara profit, pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, manajemen rumah sakit terlalu berorientasi pada efisiensi biaya sehingga memungkinkan munculnya konflik antara biaya operasional dan keselamatan pasien. Akibatnya, manajemen rumah sakit berpotensi melanggar integrity, honesty, responsibility, and fairness. Yang ketiga, stakeholder theory. Konsep teori stakeholder adalah pertanggungjawaban perusahaan bukan hanya pada stakeholder atau pemegang saham investor, tapi juga menciptakan nilai bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan bisnis perusahaan. Itu berdasarkan teori Freeman tahun 1984. Dalam kasus ini, stakeholder rumah sakit meliputi pasien dan keluarganya, dokter dan tenaga medis, pemerintah, BPJS, dan pelaku asuransi lainnya, pemegang saham, dan masyarakat sekitarnya. Keempat, good corporate governance atau GCG memiliki 5 prinsip dasar yang disingkat dengan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, and fairness. Sebuah unit usaha seharusnya memiliki keterbukaan atas penggunaan AI, transparansi, menunjuk pihak yang mengawasi dalam keputusan AI, accountable, bertanggung jawab dalam kegagalan pemenuhan pekerjaan AI, responsible, rutin dalam melakukan audit independen terhadap logaritma yang dijalankan AI, dan menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu. ESG merupakan yang kelima, ESG merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur keberlanjutan dan dampak etika dari bisnis mereka. Dengan demikian, rumah sakit mengukur standar kerja melalui 3 pilar, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam kasus penggunaan AI, faktor lingkungan tidak memberikan dampak besar bagi layanan rumah sakit. Berbeda dengan faktor lingkungan, aspek sosial berpotensi melakukan pelanggaran besar terhadap diskriminasi pasien, ketidaksetaraan akses layanan, dan ketidakadilan standar layanan kesehatan. Yang keenam adalah hak konsumen. Sebagai pasien, konsumen memiliki hak meliputi hak mendapatkan informasi, hak memperoleh pelayanan yang adil, hak memperoleh keamanan, memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif. Penggunaan AI tanpa persetujuan pasien telah melanggar hak pasien, terutama apabila tidak diberikan penjelasan penggunaannya, diskriminasi layanan berbasis kelas dan status, dan pelanggaran kesempatan mengajukan keberatan atas penggunaan AI. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan mencerminkan setiap pasien mendapatkan layanan yang setara berdasarkan kebutuhan medis. Hal ini sekaligus mengesampingkan layanan berdasarkan usia, status ekonomi, status peserta BPJS, ataupun kemampuan membayar. Keberadaan AI dengan tujuan efisiensi biaya akan memunculkan ketidakadilan, ketidaksetaraan sosial, ataupun diskriminasi pelayanan. Yang kedelapan adalah prinsip beneficence dan non-maleficence, yang merujuk pada tenaga kesehatan memberikan manfaat maksimal bagi pasien, sementara prinsip yang non-maleficence merujuk pada setiap layanan tidak boleh memberikan kerugian. Rekomendasi penggunaan AI perlu diberikan rambu-rambu dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tata kelola penggunaan AI, di mana rumah sakit itu mampu membangun kerangka tata kelola AI yang mencangkup pembentukan komite tata kelola AI yang melibatkan dokter, ahli etika, pakar teknologi, dan perwakilan manajemen.
Penetapan kebijakan penggunaan AI yang menegaskan bahwa AI berfungsi sebagai alat pendukung keputusan, bukan pengganti keputusan klinis. Kemudian yang kedua adalah kebijakan etika digital. Rumah sakit perlu menyusun kebijakan etika digital yang memuat larangan diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status ekonomi, atau kepesertaan BPJS. Kewajiban transparansi ini kepada pasien mengenai penggunaan AI dalam proses pelayanan. Yang ketiga adalah mekanisme audit AI yang harus dilakukan secara berkala dengan mencangkup audit teknis untuk mengevaluasi akurasi, reliabilitas, dan keamanan sistem. Audit bias guna mendeteksi keadilan terhadap kelompok tertentu, audit kepatuhan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kode etik, audit independen yang melibatkan pihak eksternal agar hasil evaluasi objektif dan kredibel. Hasil audit perlu dilaporkan kepada manajemen dan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Yang keempat adalah strategi perlindungan pasien. Perlindungan pasien dapat diperkuat melalui pemberian informasi yang jelas mengenai penggunaan AI sebelum pelayanan, mekanisme informed consent apabila AI digunakan dalam pengambilan keputusan klinis, penyediaan jalur pengajuan keberatan atau banding terhadap keputusan yang dipengaruhi AI. Penjaminan bahwa dokter melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi AI, terutama untuk kasus beresiko tinggi atau kompleks. Yang kelima merupakan strategi komunikasi publik. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, rumah sakit perlu menyampaikan pernyataan resmi yang mengakui adanya permasalahan dan menjelaskan langkah perbaikannya, mempublikasikan kebijakan tata kelola AI dan hasil audit secara ringkas dan mudah dipahami, melibatkan regulator, organisasi profesi, dan perwakilan pasien dalam evaluasi penggunaan AI, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, keterbatasan dan mekanisme pengawasan AI dalam pelayanan kesehatan. Demikian presentasi saya saat ini sebagai syarat untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah etika bisnis kontemporer. Terima kasih.